Kabut turun pelan di lereng Gunung Sumbing, Temanggung. Dari kejauhan suara kokok ayam bersaut dengan dengus angin yang menelusup lewat celah-celah bambu di dinding rumah Sukirno. Rumah itu berdiri di ujung desa, rapuh, beratap genteng yang banyak bolong, dan dikelilingi semak yang tumbuh liar. Sukirno, lelaki kurus berusia 40 tahun itu, duduk di depan tungku sambil menatap api kecil yang sekarat. Di sampingnya, Sumi istrinya, menggenggam tangan dengan mata yang sembab. Di luar hujan baru saja reda. Bau tanah basah bercampur asap kayu bakar memenuhi ruangan kecil itu. Ladang kita gagal lagi, Mas. Semua daun tembakau busuk sebelum sempat dijemur, ucap Sumi dengan suara lirih. Sukirno menarik napas panjang. Aku tahu, Dek. Tuhan seakan sudah tak mau dengar doa kita. 3 anak mereka, Reno, Rara, dan Dika tertidur di sudut ruangan, meringkuk di balik sarung yang sudah bolong. Dika, si bungsu, mengigau pelan, menyebut kata lapar di tengah tidurnya. Sumi menatap anak-anak itu lama, lalu menangis tanpa suara. Di desa itu, keluarga Sukirno dikenal sebagai keluarga miskin yang selalu sial. Ladang mereka gagal, kambing mereka mati, dan setiap kali panen tiba, selalu saja ada musibah. Warga desa mulai menjauh berbisik-bisik di belakang punggung mereka. Mungkin keluarga itu kena kutuk. Atau mereka pelit sedekah, makanya rezeki ditutup. Kasihan, tapi ya, mungkin mereka memang ditakdirkan jadi beban. Ucapan-ucapan itu beredar di warung kopi, di ladang, bahkan di pos ronda. Yang paling menyakitkan datang dari tetangga sebelah, Bu Partina, seorang janda kaya yang sering menghina mereka secara terang-terangan. Suatu pagi ketika Sumi mencoba meminjam beras, Bu Partina tertawa keras. Sumi, kamu itu perempuan gak tahu malu. Sudah miskin masih aja ngarep bantuan orang. Coba suamimu kerja bener, jangan cuma ngeluh. Sumi diam menunduk menahan air mata. Ia tahu kalau melawan maka kabar miring akan menyebar lebih jauh. Tapi sejak hari itu dendam kecil mulai tumbuh di hatinya. Hari berganti minggu penderitaan mereka tak kunjung usai. Reno, anak pertama, berhenti sekolah karena malu sering diejek teman-temannya. Bau ke miskin. Bajumu nggak pernah ganti. Begitu teriak teman-temannya di lapangan. Reno pulang sambil menendang batu. Wajahnya keras, matanya dingin. Bu, kapan kita nggak miskin lagi? Tanya Reno suatu malam. Sumi hanya diam. Orang-orang itu jahat. Aku pengen mereka ngerasain apa yang kita rasain, sambung Reno. Kata-kata itu menancap dalam di hati Sumi. Ia mulai berpikir, kalau Tuhan diam mungkin ada cara lain. Suatu malam di penghujung bulan Suro, hujan deras turun disertai petir yang membelah langit. Sukirno tak bisa tidur. Ia mendengar suara langkah di luar rumah pelan tapi pasti. Ia bangun, membuka pintu, namun tak melihat siapapun. Hanya kabut tebal yang menggantung di halaman. Namun di antara kabut itu, samar-samar tampak sosok hitam tinggi berdiri jauh di bawah pohon randu. Wajahnya tak jelas, tapi matanya merah menyala seperti bara. Sukirno terpaku. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap. Lalu terdengar bisikan pelan, seperti suara yang datang dari dalam kepalanya. Kau ingin mereka berhenti menghina, bukan? Sukirno tertegun. Ia mundur, menutup pintu cepat-cepat. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Tapi anehnya bisikan itu terus terngiang sampai ia tertidur. Keesokan harinya ia menceritakan semuanya kepada Sumi. Sumi tidak tampak terkejut, malah menatap suaminya dengan serius. Mungkin itu tanda, Mas. Mungkin ada yang mau bantu kita. Bantu dari mana? Dari dunia yang nggak bisa kita lihat. Sukirno memandang istrinya lekat-lekat. Dalam diam mereka saling mengerti. Beberapa hari kemudian Sumi diam-diam pergi ke pasar, Temanggung, dan bertemu dengan seorang perempuan tua bernama Mbah Ranti, yang dikenal sebagai orang pintar. Namun di balik reputasinya sebagai penyembuh, banyak yang bilang Mbah Ranti juga bisa memanggil makhluk dari alam lain. Rumah Mbah Ranti berada di tepi kebun kopi, sunyi dan gelap. Saat Sumi datang, perempuan tua itu sedang membakar dupa dan menatap ke bara api. Aku sudah tahu kenapa kau datang, Sumi, kata Mbah Ranti tanpa menoleh. Sumi gemetar. Saya cuma ingin hidup saya berubah. Saya capek dihina. Mbah Ranti tersenyum samar. Perubahan selalu ada harga, nak. Kau siap bayar? Sumi terdiam lama tapi akhirnya mengangguk. Asal mereka semua berhenti merendahkan keluarga saya. Saya siap apapun. Perempuan tua itu mengangguk pelan, lalu menyalakan dupa lain. Kalau begitu kembalilah malam Jumat lagi. Bawa suamimu. Aku akan perkenalkan kalian dengan penolong yang bisa memenuhi semua keinginanmu. Suara Mbah Ranti bergetar pelan, seperti suara yang berasal dari perut bumi. Malam Jumat lagi pun tiba. Langit Temanggung gelap tanpa bulan. Sukirno dan Sumi berjalan diam di jalan setapak menuju rumah Mbah Ranti. Di belakang,
Reno yang penasaran mengikuti diam-diam tanpa diketahui orang tuanya. Ketika mereka sampai, aroma dupa dan tanah basah menyengat hidung. Di tengah ruangan Mbah Ranti duduk bersila di depan sesajen. Kepala ayam hitam, kemenyan, bunga 7 rupa, dan kendi berisi air yang berbau logam. "Jangan takut," bisik Mbah Ranti. "Yang datang nanti hanya ingin mendengar niat kalian." Sumi menggenggam tangan suaminya kuat-kuat. Tiba-tiba, lampu minyak padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Dari kegelapan, terdengar suara napas berat, lalu bau busuk menyengat seperti bangkai lama. "Aku datang." Suara itu berat dan dalam. Sukirno gemetar. Sumi menunduk dalam-dalam. Samar-samar muncul sosok tinggi berkulit gelap seperti arang. Matanya menyala merah, giginya panjang, dan di dadanya tampak simbol aneh yang berdenyut. Ia menatap mereka berdua. "Kau ingin kekayaan?" "Iya," jawab Sumi hampir berbisik. "Dan kau ingin membalas mereka yang menghina?" "Iya." "Maka berikan darah, 1 tetes setiap bulan. Dan saat waktunya tiba, tumbal akan kutagih." Sukirno menelan ludah, tapi ia tidak berani menolak. Mbah Ranti menoleh padanya. "Kau sudah memilih jalanmu. Jangan menyesal." Saat mereka keluar dari rumah itu, Reno melihat semuanya dari balik jendela. Ia tidak bisa lupa wajah makhluk hitam itu, dan tatapan ibunya yang bukan lagi seperti ibu yang dulu ia kenal. Malam itu angin berhembus aneh di desa. Anjing-anjing menggonggong tanpa sebab. Dan keesokan harinya, kabar mengejutkan menyebar. Bu Partinah ditemukan meninggal di kamarnya. Wajahnya membiru dan matanya membelalak. Warga heboh. Tak ada yang tahu sebabnya. Tapi sejak saat itu, hidup keluarga Sukirno mulai berubah. Dan begitu pula arah nasib desa itu. Kabut pagi di Temanggung menutupi hampir seluruh lereng. Udara dingin menusuk kulit, tapi di rumah Sukirno keanehan mulai terasa. 2 hari setelah kematian Bu Partinah, ladang tembakau milik Sukirno tiba-tiba tumbuh subur. Daunnya lebar hijau tua dan harum luar biasa. Sementara itu, ayam-ayam yang semula mati kini bertelur banyak. Sumi menatap suaminya dengan mata berbinar. "Mas, lihatlah. Mungkin inilah balasan dari perjanjian itu." Sukirno hanya mengangguk meski hatinya berdebar. Desa mendadak berubah sikap. Orang-orang yang dulu mencibir kini memuji. Keluarga Sukirno akhirnya berhasil juga. Ladang mereka bagus sekali sekarang. Mungkin memang waktunya mereka naik rezeki, tapi tidak semua orang senang. Beberapa warga berbisik bahwa kesuburan ladang itu tidak wajar. Namun Sumi tak peduli. Ia mulai memakai perhiasan, membeli pakaian baru, bahkan membangun ulang rumah mereka jadi lebih bagus. Di malam hari, Sumi sering menatap api lilin dan tersenyum sendiri. Ia tahu, itu bukan keberuntungan, itu balasan dari perjanjian. Suatu malam, ketika semua anaknya sudah tidur, Sumi keluar rumah membawa mangkuk kecil berisi air dan seekor ayam hitam. Ia menatap langit yang diselimuti kabut lalu berbisik. "Min wadida aja, terimalah darah ini." Ia memotong leher ayam itu perlahan, membiarkan darahnya menetes ke dalam mangkuk. Dari arah pepohonan suara lirih terdengar menjawab, "Baik, ku terima." Lalu angin dingin bertiup pelan, membawa aroma busuk seperti daging terbakar. Sukirno yang berdiri di ambang pintu hanya bisa menunduk. "Sampai kapan kita harus begini, deh?" Sumi menoleh, matanya tajam. "Sampai semua orang yang pernah hina kita mendapat balasan." Keesokan paginya, kabar buruk menyebar lagi. Pak Dargo, pemilik warung tempat Sukirno dulu sering diejek karena suka berhutang, ditemukan tewas di sumurnya sendiri. Tidak ada luka, tapi wajahnya seperti dicekik. Desa geger. 2 kematian dalam seminggu tanpa sebab jelas. Namun anehnya, setiap kali ada orang meninggal, rezeki keluarga Sukirno semakin deras. Reno, anak pertama mereka, mulai curiga. Ia memperhatikan ibunya yang kini sering berbicara sendiri di dapur tengah malam. Suatu kali ia mengintip dari celah pintu. Sumi duduk di depan kendi besar, memegang rambut panjang yang basah dengan darah ayam, sambil melafalkan kata-kata yang tidak dimengertinya. "Ibu, ngapain?" tanya Reno dengan suara bergetar. Sumi menoleh cepat, matanya merah, bukan seperti mata manusia biasa. "Tidur sana, Ren. Jangan ikut campur urusan orang tua." Reno lari ketakutan ke kamar, memeluk adiknya. Rara. Ibu bukan ibu yang dulu." Sementara itu di sisi lain desa, Mbak Ranti diam-diam datang ke rumah mereka lagi. Perempuan tua itu duduk di teras menatap Sumi lama-lama. "Kau sudah mulai terbiasa ya, Sumi?" Sumi tersenyum tipis. "Aku cuma menepati janji." "Bagus, tapi ingat, setiap kekayaan ada waktunya.
Kau harus siap dengan tumbal terakhir. Sukirno yang mendengar ucapan itu langsung menegakkan badan. Tumbal terakhir? Maksudnya apa, Mbah? Mbak Ranti menatapnya datar. Tumbal darah manusia. Iblis itu sudah memberi tanda padamu, kan? Sumi menatap suaminya dengan wajah tegang. Beberapa hari terakhir, Sukirno memang sering bermimpi aneh. Ia melihat bayangan hitam di kamar anak-anaknya. Berbisik, sudah waktunya. Sukirno mencoba mengabaikan. Tapi malam demi malam, bisikan itu semakin jelas. Kadang ia terbangun dengan tangan berlumur darah ayam tanpa sadar. Hari-hari berlalu, kekayaan mereka semakin besar. Orang-orang makin hormat, tapi di dalam rumah hawa gelap kian kuat. Lampu sering padam sendiri. Aroma busuk datang tanpa sebab. Dan Dika, anak bungsu, sering menjerit di tengah malam, "Ayah, di kamar ada orang tinggi." Dia manggil nama kita. Sukirno berusaha menenangkan anaknya, tapi begitu menoleh ke arah pintu kamar, ia melihat bayangan hitam itu berdiri di pojok, matanya merah tersenyum. Sudah saatnya, bisik suara itu lagi. Sumi mulai berubah sepenuhnya. Ia jarang bicara, matanya kosong, dan setiap malam Jumat, ia menghilang entah kemana. Suatu malam Reno diam-diam mengikutinya. Ia melihat ibunya menuju tepi sungai di pinggir desa, membawa kendi besar dan dupa. Di sana sudah menunggu Mbah Ranti. Mereka berdua duduk bersila di atas tikar pandan. Di depan sesajen yang kini lebih menyeramkan, kepala kambing, darah bunga dan potongan rambut manusia. "Sudah waktunya, Sumi," kata Mbah Ranti pelan. "Kau harus memilih siapa tumbalnya." "Aku belum siap," jawab Sumi dengan suara gemetar. Kalau begitu, mereka akan menagih dengan cara mereka sendiri. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Air sungai berputar membentuk pusaran kecil. Dari dalamnya muncul tangan hitam besar. Berlumuran lumpur menggenggam udara. Suara berat itu kembali terdengar. "Janjimu sudah tiba." Reno menutup mulutnya agar tak berteriak. Ia mundur perlahan, lalu lari sekencangnya pulang. Sejak malam itu ia tak lagi berani menatap ibunya lama-lama. Di rumah Sukirno juga mulai kehilangan akal. Ia merasa bersalah tapi terjebak. Ia pernah mencoba berhenti melakukan ritual darah, tapi setiap kali ia tidak menepati, musibah datang, ayam mati, tembakau membusuk. Bahkan Reno sempat demam tinggi tanpa sebab. "Mereka sudah milik kita, Mas," kata Sumi dingin. "Kita cuma melanjutkan apa yang sudah dimulai." "Tapi ini salah, Dek. Mereka minta tumbal manusia. Kalau kita berhenti, semua akan mati." Sukirno menunduk, air matanya jatuh. Ia tahu istrinya sudah sepenuhnya dikuasai sesuatu yang bukan manusia. Puncaknya terjadi di malam Jumat Kliwon. Ketika seluruh desa merasakan getaran aneh, angin bertiup dari arah gunung, membawa bau bangkai. Warga yang lewat depan rumah, Sukirno mengaku mendengar suara tangisan dan tawa di waktu yang sama. Reno dan Rara bersembunyi di kamar, memeluk Dika yang menangis ketakutan. Di ruang tengah, Sukirno duduk di lantai, menatap lilin yang nyala apinya menari-nari. Sumi berdiri di hadapannya, memegang kendi dan sebilah pisau kecil. "Sudah waktunya, Mas, mereka datang menagih." "Kita nggak bisa kasih anak kita, Dek. Mereka darah daging kita. Kalau begitu, mereka akan ambil semuanya." Tiba-tiba pintu rumah bergetar keras seperti ada yang menghantam dari luar. Lampu padam. Angin dingin menerobos masuk, dan dari kegelapan mata merah itu kembali muncul, lebih dekat dari sebelumnya. "Pilih darahmu, atau darah mereka." Sukirno berteriak ketakutan tapi tak ada suara yang keluar. Dunia seakan berhenti sesaat, hanya ada dengung panjang di telinganya. Keesokan paginya desa kembali gempar. Pak Lurah dan warga menemukan rumah Sukirno sepi, pintu terbuka, dan di dalamnya hanya tersisa 3 kendi besar berisi darah. Tak ada satu pun anggota keluarga itu yang terlihat. Sejak hari itu, setiap malam Jumat, warga mengaku mendengar suara tangisan, anak kecil dan perempuan dari arah ladang, tembakau milik Sukirno, dan di antara kabut pagi, kadang terlihat sosok wanita berambut panjang berdiri di pematang, menatap ke arah desa. Mereka bilang, itu arwah Sumi yang belum diambil sepenuhnya. Sudah 2 minggu sejak keluarga Sukirno menghilang. Namun malam-malam di desa Pagar Gunung, Temanggung, tak pernah benar-benar tenang lagi. Angin selalu membawa bau darah setiap kali malam Jumat tiba. Anjing-anjing menggonggong menghadap arah ladang tembakau milik Sukirno, ladang yang kini tak dijamah siapapun. Awalnya warga hanya menganggap itu akibat trauma, tapi kemudian satu persatu, kejadian aneh mulai menimpa mereka, yang dulu pernah menghina keluarga itu. Suatu malam, Bu Rasti, tetangga yang dulu sering mencibir Sumi karena suka berhutang, terbangun oleh suara ketukan di jendela. Tok, tok, tok. Ia bangkit, menyalakan lampu minyak, menatap keluar.
Tak ada siapa-siapa, hanya kabut tebal yang menutupi halaman. Namun ketika ia menutup jendela, terdengar suara perempuan berbisik tepat di telinganya. "Masih ingat aku, Bu Rasti?" Bu Rasti menoleh cepat dan di sana, di pantulan kaca jendela, ia melihat wajah Sumi, pucat dengan mata hitam kosong dan darah menetes dari hidungnya. "Ah!" Teriakannya membangunkan seisi rumah. Tapi saat warga datang, mereka menemukan Bu Rasti sudah tergeletak di lantai, matanya melotot, lidah menjulur, dan di dinding rumahnya tertulis dengan darah. "Jangan menghina orang miskin." Kabar itu menyebar cepat ke seluruh desa. Pak Lurah memanggil Modin dan beberapa tokoh agama untuk membaca doa bersama di sekitar ladang Sukirno. Namun ketika rombongan itu sampai di sana, mereka mendapati tanah di ladang itu berubah, seperti hangus terbakar dari dalam. Modin yang memimpin doa tiba-tiba pingsan. Ketika sadar, ia bercerita bahwa di tengah pembacaan ayat, ia mendengar suara perempuan menangis di telinganya. "Kami cuma ingin mereka merasakan sakitnya dihina." Sementara itu Reno, anak pertama keluarga Sukirno, ternyata masih hidup. Ia ditemukan oleh seorang penebang kayu di hutan sisi barat desa, dalam keadaan linglung dan kotor. Reno dibawa ke rumah Pak Lurah. Matanya kosong, suaranya serak. Ketika ditanya apa yang terjadi malam sebelum keluarganya menghilang, ia menjawab pelan, "Mereka datang dari dalam kendi. Mereka ambil ibu dulu. Lalu ayah, Dika, semua hilang dalam kabut." "Siapa mereka, nak?" tanya Pak Lurah. "Yang dari perjanjian." Ibu bilang, "Mereka bantu kita balas dendam. Tapi sekarang mereka nggak mau pergi." Sejak malam itu Reno sering bicara sendiri. Kadang ia menatap ke langit dan tersenyum, lalu berkata, "Sudah satu lagi, Bu, tinggal 3." 4 malam setelah Reno ditemukan, desa kembali geger. Giliran Pak Jatmiko, ketua RT yang dulu pernah menolak meminjamkan uang ke Sukirno, ditemukan tewas di jalan setapak menuju pasar. Tubuhnya membiru tapi tidak ada luka sedikit pun. Di dadanya tertempel daun tembakau yang sudah layu, dan di mulutnya terselip rambut panjang hitam, mirip milik Sumi. Polisi datang, tapi tak menemukan tanda-tanda pelaku manusia. Hanya jejak kaki besar seperti bekas arang yang mengarah ke arah ladang milik Sukirno. Desa Pagar Gunung jadi mencekam. Warga menutup pintu lebih awal, membakar dupa setiap malam, dan anak-anak dilarang keluar setelah maghrib. Namun kejadian-kejadian itu tetap berlanjut. Orang-orang mulai percaya arwah keluarga Sukirno belum tenang, atau lebih tepatnya, mereka tidak bisa tenang karena perjanjian dengan iblis belum selesai. Suatu malam Reno kembali menghilang. Jejaknya berakhir di dekat sumur tua di belakang rumah keluarganya yang kini kosong. Warga yang nekat mencari hanya menemukan mainan kecil milik Dika mengapung di air sumur. Padahal mainan itu seharusnya sudah ikut lenyap saat rumah mereka terbakar 2 minggu lalu. Modin yang ikut pencarian mengaku melihat bayangan anak kecil berdiri di tepi sumur, menggandeng perempuan berambut panjang. Wajahnya seperti Sumi, tapi matanya hitam, dan tubuhnya mengeluarkan asap. Beberapa hari kemudian, Mbah Ranti datang ke balai desa. Wajahnya pucat, suaranya gemetar. Mereka belum selesai. Mereka masih terikat. Tumbal terakhir belum dibayar. Kalau tidak diputus, seluruh desa akan kena kutuk. Pak Lurah menatapnya serius. "Lalu apa yang harus kami lakukan?" "Harus ada yang mengakhiri perjanjian itu di tempat pertama kali dibuat, di rumahku." Malam itu, warga yang berani ikut hanya 3 orang. Pak Lurah, Modin, dan seorang pemuda desa. Mereka datang ke rumah Mbah Ranti membawa kitab dan air doa. Namun begitu sampai, rumah itu sudah hancur. Pintu terbuka. Lilin-lilin masih menyala meski rumah tampak kosong. Di tengah ruangan ada kendi besar tertutup kain merah. Pak Lurah mendekat dengan hati-hati. "Jangan sentuh, Pak," seru Modin. Tapi terlambat. Begitu kain itu tersingkap, hawa dingin langsung menyambar. Dari dalam kendi muncul tangan hitam besar yang menarik Pak Lurah ke lantai. Jeritannya menggema ke seluruh desa. Ketika Modin berhasil menariknya keluar, di lantai hanya tersisa baju sobek dan bercak darah segar. Kendi itu pecah, dan dari dalamnya keluar kabut tebal bercampur suara tangisan perempuan. "Aku ingin pulang." Keesokan harinya, Mbah Ranti ditemukan meninggal di depan rumahnya. Wajahnya membiru. Namun anehnya di lantai rumah itu tertulis dengan arang, "Tumbal terakhir belum dipenuhi." Sejak saat itu arwah keluarga Sukirno disebut-sebut sering muncul di perbatasan desa. Kadang dalam bentuk kabut hitam, kadang seperti keluarga utuh berjalan di tengah malam sambil membawa kendi kecil di tangan mereka. Warga yang melihat selalu jatuh sakit atau kerasukan selama berhari-hari.
Waktu berlalu. Sebagian besar penduduk akhirnya pindah meninggalkan desa Pagar Gunung. Rumah-rumah kosong ditumbuhi lumut dan semak. Hanya ladang tembakau milik Sukirno yang tetap hijau, seolah tak tersentuh waktu. Namun bagi penduduk Temanggung yang masih berani lewat sana, mereka percaya, di balik keindahan kabut pagi itu, masih terdengar sayup suara perempuan berbisik. Kau sudah hina kami dulu, sekarang lihatlah siapa yang jadi arang. Dan setiap kali kabut turun terlalu tebal, akan ada warga yang hilang tanpa jejak. Konon, itu adalah balas dendam terakhir dari keluarga yang dulu hanya ingin hidup layak. Angin dari arah Gunung Sumbing bertiup dingin malam itu. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menelan seluruh jalan desa Pagar Gunung dalam keheningan mencekam. Tak ada suara jangkrik, tak ada ayam berkokok. Hanya dengung samar yang terdengar seperti rintihan manusia. Sejak kematian Mbah Ranti, kejadian-kejadian aneh makin menjadi. Orang-orang yang dulu menghina keluarga Sukirno satu persatu jatuh sakit misterius. Ada yang tubuhnya membiru tanpa sebab, ada yang kehilangan suara, dan ada pula yang setiap malam menjerit karena merasa dicekik makhluk tak kasat mata. Pak Modin yang tersisa mencoba menenangkan warga dengan doa bersama di masjid desa. Namun malam itu saat azan Isya baru saja berkumandang, lampu-lampu masjid padam bersamaan. Aroma tembakau terbakar memenuhi udara. Dari arah mimbar muncul kabut tebal membentuk sosok perempuan berambut panjang. Suara lirih menggema di seluruh ruangan. Dulu kalian menertawakan kami, sekarang kalian rasakan sendiri. Tiba-tiba, satu persatu jamaah jatuh pingsan. Pak Modin yang berusaha membaca ayat kursi justru melihat wajah Sumi menatapnya dari bayangan dinding. Pucat, tersenyum, dan matanya mengeluarkan darah hitam. Sumi, astagfirullah. Suara Pak Modin tercekat. Ketika sadar, ia sudah berada di halaman masjid. Tubuhnya penuh bekas tangan hitam seperti terbakar. Keesokan harinya, warga yang tersisa sepakat memanggil Kiai dari luar Temanggung, Kiai Jalaluddin dari Parakan. Beliau dikenal sebagai ahli ruqyah dan penakluk makhluk halus. Saat datang Kiai, Jalal membawa rombongan 5 orang santri dan langsung menuju rumah kosong keluarga Sukirno. Rumah itu tampak berubah. Dinding bambunya menghitam, gentengnya berlumut, dan di pintunya tertulis dengan darah kering. Janji belum lunas. Kiai Jalal memejamkan mata sejenak, merasakan hawa yang keluar dari rumah itu. Tempat ini sudah bukan rumah manusia lagi. Ini gerbang antara dunia. Beliau meminta warga menyiapkan air doa dan membakar kemenyan. Namun begitu mereka mulai membaca ayat suci, tanah di bawah rumah bergetar pelan. Dari sela-sela papan lantai, muncul asap hitam pekat dan suara anak kecil menangis. Ayah, ibu, dingin. Suara itu datang dari dalam tanah, disusul dengan bayangan tangan kecil berlumuran darah yang menjulur dari celah lantai. Salah satu santri berteriak ketakutan. Tapi Kiai Jalal tetap teguh. Ia membaca ayat kursi dengan lantang. Namun semakin keras dibaca, semakin keras pula suara tangisan itu bergema. Tiba-tiba, pintu rumah tertutup sendiri dengan dentuman keras. Warga yang menonton dari luar hanya bisa memegang tasbih erat-erat. Suara dari dalam rumah berubah menjadi jeritan panjang. Beberapa orang melihat cahaya merah keluar dari sela-sela dinding. Saat pintu akhirnya terbuka, 2 santri tergeletak pingsan, dan Kiai Jalal tersungkur lemah. Wajahnya pucat pasi. Mereka bukan arwah biasa, katanya pelan. Mereka terikat oleh perjanjian darah, yang bisa membebaskan hanya darah dari keturunan mereka sendiri. Semua warga saling pandang. Tapi keturunan mereka sudah tidak ada, Kiai. Reno hilang, tak pernah kembali. Kiai Jalal menghela napas panjang. Kalau begitu, kutukan ini tak akan berhenti. Malamnya badai datang. Hujan turun deras, petir menyambar-nyambar di langit. Warga yang tersisa berdiam di rumah, berdoa agar malam cepat berlalu. Namun di tengah suara hujan, terdengar suara gamelan dari arah ladang tembakau Sukirno. Pelan tapi jelas. Nada-nadanya aneh, lambat seperti lagu pengantar arwah. Beberapa orang nekat melihat dari kejauhan. Di tengah ladang, mereka melihat keluarga Sukirno berdiri lengkap. Sukirno, Sumi, Reno, Rara, dan Dika. Tubuh mereka hitam seperti arang, matanya menyala merah. Di tangan Sumi, ada kendi yang mengeluarkan asap putih menari di udara. Sukirno menatap ke arah desa dan berkata dengan suara dalam, seolah dari perut bumi, kami hanya ingin mereka mengerti rasa sakit kami. Lalu mereka perlahan berjalan ke arah pemukiman. Langkahnya tanpa suara. Setiap tempat yang mereka lewati, pohon, rumah, tanah, langsung layu dan menghitam seketika. Keesokan harinya sebagian besar ladang tembakau, Temanggung di sekitar Pagar Gunung berubah jadi tanah gosong. Aroma belerang tercium di udara.
Beberapa warga mendapati daun-daun tembakau mereka berlubang, seperti terbakar dari dalam. Para petani ketakutan. Mereka menganggap itu tanda bahwa iblis penunggu ladang kini mengambil alih tempat itu. Kyai Jalal mencoba satu kali lagi menenangkan warga. Ia membacakan doa di tepi ladang sambil memercikan air suci. Namun tiba-tiba dari tengah kabut muncul Reno, anak Sukirno, berdiri tanpa alas kaki. Tubuhnya kurus dan kotor. "Kalian terlambat," katanya datar. "Mereka sudah bukan manusia lagi. Mereka cuma menagih janji yang belum selesai." "Apa maksudmu, nak?" tanya Kyai Jalal. "Kalian semua yang menghina, itu tumbalnya." Reno tersenyum, dan dalam sekejap, tubuhnya meleleh menjadi kabut hitam yang mengalir kembali ke arah ladang. Sejak itu Kyai Jalal jatuh sakit parah. Ia sempat berpesan sebelum meninggal 3 hari kemudian, "Jangan pernah tanam tembakau di tanah itu tanah darah." Kini desa Pagar Gunung hampir tak berpenghuni. Hanya beberapa rumah kosong dan sisa-sisa batang tembakau yang kering berdiri seperti patung di tengah kabut. Sesekali pendaki Gunung Sumbing yang melewati wilayah itu melaporkan hal aneh. Suara tangisan di antara ladang, bayangan keluarga berjalan dalam kabut, dan aroma tembakau terbakar yang muncul tanpa sebab. Penduduk sekitar percaya, itu roh keluarga Sukirno yang masih terjebak antara dunia manusia dan iblis, terus mencari tumbal agar bisa bebas dari perjanjian mereka sendiri. Dan setiap kali bulan Suro tiba, kabut di Temanggung akan menebal 3 kali lipat dari biasanya. Mereka bilang, itu saat di mana pintu perjanjian dibuka kembali. Mereka yang lewat tanpa izin tak akan pernah kembali. 2 minggu setelah kejadian di ladang tembakau, desa Pagar Gunung tinggal separuh jiwa. Sebagian warga memilih pindah ke kota, sebagian lain jatuh sakit atau hilang tanpa kabar. Malam-malam di sana menjadi sangat sunyi. Tak ada lagi suara ayam, tak ada anak-anak bermain, hanya suara angin yang membawa bau tembakau gosong dan tanah basah. Namun bagi mereka yang masih bertahan, ada satu hal yang sama, rasa takut setiap malam Jumat Kliwon. Malam itu, tepat menjelang tengah malam, Bu Sarti, satu-satunya warga yang masih tinggal di rumah dekat bekas ladang Sukirno, mendengar suara ketukan dari arah sumur tua di belakang rumahnya. 3 kali ketukan, pelan tapi dalam. "Tok, tok, tok." Bu Sarti menatap ke arah sumur. Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, terlihat air sumur beriak. Padahal tak ada angin. Ia mendekat dengan tangan gemetar mencoba mengintip. Dari dasar sumur, muncul wajah anak kecil, pucat, matanya merah. Rambutnya menempel basah di wajah. "Bibi, tolong ibu," katanya dengan suara serak. Lalu wajah itu menghilang dalam pusaran air yang tiba-tiba mendidih. Bu Sarti menjerit ketakutan. Keesokan paginya, sumur itu kering total. Airnya lenyap seolah tersedot ke perut bumi. 3 hari kemudian, pagi-pagi buta, kabut tebal menutupi seluruh desa. Seorang warga bernama Pak Darmo, petani yang masih berani tinggal, melihat sosok berdiri di depan mushola desa. Sosok itu adalah Reno, anak Sukirno. Wajahnya tampak lebih tua, tapi matanya kosong. "Kau, Reno?" tanya Pak Darmo pelan. "Bapak dan Ibu sudah menunggumu," jawab Reno lirih. Mereka ingin menutup perjanjian itu. 1 tumbal lagi sebelum pintu ditutup selamanya. Pak Darmo ketakutan dan mencoba kabur. Tapi Reno menatapnya tajam. Sekejap tubuh Pak Darmo membeku. Matanya memutih, bibirnya tersenyum aneh. Tubuhnya kemudian berjalan sendiri menuju arah ladang, seperti dikendalikan oleh kekuatan lain. Malam harinya, warga yang tersisa mendengar gamelan dari arah ladang tembakau. Nada-nadanya berat lambat seperti ritual kuno. Mereka yang berani mengintip dari kejauhan melihat pemandangan mengerikan. Di tengah ladang yang hitam terbakar, berdiri keluarga Sukirno lengkap. Sumi duduk bersila di depan kendi merah, sementara Sukirno berdiri dengan golok di tangan. Di samping mereka, tubuh Pak Darmo yang tadi siang sudah mati berdiri tegak. Wajahnya kosong, tubuhnya kaku seperti boneka. "Ini tumbal terakhir. Darah terakhir," kata Sukirno dengan suara berat. Ia menghunus golok ke leher Pak Darmo. Begitu darah menetes ke tanah, bumi bergetar. Kabut di sekitar ladang berubah menjadi merah pekat. Dari dalam tanah muncul tangan-tangan hitam, menarik tubuh keluarga Sukirno satu persatu ke bawah. Sumi menjerit keras, memanggil nama anak-anaknya. Namun tubuh mereka lenyap di telan bumi, meninggalkan jejak darah berbentuk lingkaran di tanah. Ketika pagi datang, ladang itu kembali tenang. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya tersisa lingkaran gosong di tanah, dan kendi merah yang retak di tengahnya. Di dasar kendi, warga menemukan 3 gigi kecil manusia, milik anak-anak Sukirno. Sejak hari itu desa Pagar Gunung benar-benar ditinggalkan.
Rumah-rumah dibiarkan kosong, jalanan tertutup semak, dan suara gamelan itu sesekali masih terdengar ketika malam suro tiba. Penduduk desa tetangga percaya, tanah itu sudah menjadi tanah pesugihan terlarang. Siapapun yang menanam atau mendirikan rumah di atasnya akan diambil. Pada malam Jumat Kliwon ketiga setelah tinggal di sana. 3 tahun kemudian seorang jurnalis muda bernama Arman Saputra dari Semarang datang ke Temanggung untuk menelusuri kisah ini. Ia mendengar desas-desus tentang desa yang dikutuk keluarga miskin dan ingin membuktikan kebenarannya. Arman menemukan jalan menuju pagar gunung, tapi yang ia lihat hanyalah hutan dan ladang kering. Tak ada satu pun rumah tersisa. Namun di tengah ladang, ia menemukan sumur tua dengan ukiran di bibirnya yang hampir pudar. "Jangan ulangi kesalahan kami." Ia menyalakan kamera, merekam suasana sekitar. Tiba-tiba kamera bergetar sendiri. Suara anak kecil terdengar dari belakangnya. "Om, tolong ibu." Arman berbalik, tapi tak ada siapa pun. Ketika ia melihat ke layar kamera, ada bayangan keluarga lengkap berdiri di belakangnya. Sukirno dan keluarganya tersenyum kaku. Rekaman itu ditemukan 2 minggu kemudian oleh tim pencari. Arman hilang tanpa jejak. Namun video itu masih tersimpan, dan setiap kali diputar, bagian akhir selalu muncul suara perempuan berbisik. "Kami hanya ingin hidup seperti kalian." Kini kawasan bekas desa Pagar Gunung dianggap angker. Penduduk sekitar menyebutnya ladang iblis. Tak ada yang berani mendekat, terutama ketika kabut mulai turun dari arah Gunung Sumbing. Konon di tengah kabut itu, bisa terdengar suara anak-anak memanggil ibunya dari dalam tanah. Dan aroma tembakau terbakar yang muncul tanpa alasan adalah tanda bahwa keluarga Sukirno masih berjalan di antara kabut, menagih janji yang belum pernah ditepati. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.